Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bramantio Rekan Wibowo, kelas 82, dosen 10. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan kegiatan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat. Disebabkan oleh adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, motivasi 3G, dan adanya revolusi industri. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Berbeda dengan bangsa-bangsa di Eropa yang memiliki 4 musim. Jadi, tidak semua tanaman bisa berkembang subur di Eropa. Bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. B. Motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia. C. Revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dalam penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrão. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta.
Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta dan memberikan izin yang sama ke EIC atau pihak Inggris. Gubernur Jenderal VOC John Peterson pun membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikannya hak monopoli perdagangan. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan. Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Dan mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. Dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan.
2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Daniels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai macam kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan dan pemerintahan dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil dari berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Perancis dan Belanda. William V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernur, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land grant system atau landage style sale. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. Dan D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia di tahun 1830 sampai 1831. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik 9/10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang, hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain, yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja, tingginya kematian tersebut semata-mata disebabkan oleh sistem tanam paksa. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Perlawanan dilakukan oleh berbagai tokoh dan di berbagai daerah. Seperti 1. Sultan Baabullah yang mengusir Portugis. 2. Rakyat Aceh yang melawan Portugis. 3. Perlawanan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Dan 4. Perlawanan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon yang memiliki tokoh utama Kapitan Patimura dan Christina Marta Tiahahu. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. 3. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang memiliki tokoh utama Pangeran Diponegoro itu sendiri. 4. Perang Aceh yang memiliki tokoh utama Teuku Umar dan Cut Nyak-Din. 5. Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara yang memiliki tokoh utama Sisingamangaraja. 6. Perang Banjar yang ditokoh utamai oleh Pangeran Antasari. Dan 7.
Perang Jagaraga di Bali. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Perluasan pendidikan adalah salah satu bagian dari politik etis. Manfaat dari perluasan pendidikan ini adalah melahirkan tokoh pemimpin pergerakan Indonesia. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Karena inilah perjuangan rakyat Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menjadi sifat nasional. C. Rasa senasib dan sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda telah mengakibatkan rasa kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebersamaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Contohnya adalah Jong Java, Trikorodarmo, dan Jong Sumatera dan Bon. E. Berbagai peristiwa dari luar negeri seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Haji Manwidodiningrat, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. B. Sarekat Islam. Didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi dan R.M. Tito Adisuryo. C. Indis Party. Didirikan oleh E.F. Edos Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. D. Perhimpunan Indonesia, yang bertokoh utama Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pramuca. E. PNI atau Partai Nasional Indonesia. Didirikan oleh Insinyur Soekarno dan Algemini Study Club. 3. Pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membordir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Ter Purten atau Panglima Angkatan Perang Belanda dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura atau pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokakai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya menggerakkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. 3. Pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar
untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa, yang dikirim keluar Jawa bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokakai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan stok padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk yang memakan umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak. C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Cara ini adalah bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. 2. Gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Dalam melakukan perjuangan, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka mengutamakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara terus mereka kobarkan. 3. Perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia. Contohnya adalah A. Perlawanan rakyat Aceh, B. Perlawanan Singaparna Jawa Barat, C. Perlawanan Indramayu Jawa Barat, D. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. Persebaran penduduk Indonesia tidak sebatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara, contohnya di Suriname. 3. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. 5. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon.
Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. 7. Mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong. Contohnya, dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah satu ke sawah lainnya. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sendiri sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk bangsa pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal 20. 9. Perubahan dalam aspek politik. Perubahan dalam sistem politik terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Sementara itu, pada masa pemerintahan kolonial barat, gubernur jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya, digantikan dengan kekuasaan pemerintahan dari kolonial barat. Terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintahan Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Misi untuk memenangkan Perang Dunia II mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya menghadapi tentara sekutu. Jepang banyak membutuhkan dukungan dalam menghadapi Perang Dunia II. Lahan perkebunan yang ada pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu yang lama. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia II. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti dengan lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri. Pakaian terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa kependudukan Jepang. 3. Perubahan dalam aspek kependidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia. Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil memengaruhi rakyat Indonesia. Dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang akan mulai mendapat simpati rakyat. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia.
Ajaran Shintoisme diajarkan kepada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa kependudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa kependudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi atau Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif, serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia.